Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, dan semua diberkati. Pertama, Anda lagi akan mulai ibadah. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Tangannya semakin kita berdoa. Tuhan Yesus, lagi di rumah ibadah Tuhan, sehat, indah dan virus COVID ya Tuhan, dan juga Tuhan bimbing mereka dari awal sampai dalam nama Yesus ya. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Lita dan juga Om Beni dalam ibadah Junior Church CKIP Sinturi. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Saat ini sebelum kita bersama-sama memulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan naikkan sebuah pujian saat masuk ke hadirat-Mu. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kalian sebagai korban syukur kalian atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kalian. Yuk kita pujikan pujian ini bersama-sama.
sungguh baik kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih boleh ada di tempat ini. Saat ini Tuhan, ketika kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami supaya kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan, dan firman itu boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Wah, lama ya kita tidak ketemu di ruang sekolah minggu, tapi tidak apa-apa. Meskipun lewat daring, meskipun lewat media internet, kita harus tetap belajar, kita harus tetap terus mencari kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum hari ini kita belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Nih, mungkin mau tanya dulu nih, tak kasih clue-nya. Tokoh itu orangnya pendek. Dia kerjanya memungut cukai. Wah, sudah ada yang tahu nih pasti nih. Siapa? Ada yang tahu? Wah, betul, Sakeus. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Sakeus, bagaimana dia berjumpa dengan Yesus dan dia mengalami pertobatan dan dia menerima berkat yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan belajar hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika pada kesempatan hari ini kami boleh bersama belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami ketika kami mendengarkan firman ini boleh kami dengar dengan jelas, dan Roh Kudus sendiri yang akan terus menumbuhkan firman-Mu ini, sehingga firman ini terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Biarlah apapun yang setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu. Engkau tutup bungkus hamba-Mu, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti yang Om Beni sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar bersama seorang tokoh Alkitab yang bernama Sakeus. Kita akan lihat ayatnya ada di mana? Ada di kitab apa? Yuk kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Nah, sudah ketemu semua ya? Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nanti anak-anak bisa baca ini di rumah ya, bisa dibaca pelan-pelan dan nanti pasti akan ketemu sesuatu yang luar biasa. Nah, ceritanya gimana? Jadi waktu itu ketika Yesus sedang menuju ke Yerusalem, Yesus waktu itu melewati kota Yeriko. Dia sampai di Yeriko, kemudian di Yeriko itu ternyata ada seseorang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dia seorang yang sangat kaya. Secara fisik dia pendek badannya. Dan Sakeus ini orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Dia dianggap orang yang berdosa karena pekerjaannya. Nah, waktu itu ketika dia mendengar Yesus datang, waktu Yesus lewat jalan melintasi kota itu, Sakeus ketika mendengar itu dia jadi antusias. Wah, jadi antusias banget. Jadi wah, semangat. Wah, aku ini pengen melihat ini siapa Yesus, siapa Tuhan ini. Wah, kemudian tapi karena badannya yang kecil itu, badannya yang pendek itu, Sakeus, waduh, gimana ini caranya supaya bisa ke depan? Gimana ini caranya supaya saya bisa melihat? Wah, nggak bisa ini kalau gini terus nih, nggak bisa ngelihat Yesus. Akhirnya
dia nggak kurang akal. Akhirnya dia mendahului ke depan. Jadi dia memperkirakan, wah ini Yesus sampai sana nih, sebentar lagi sampai sini. Oke, aku harus berlari ke situ dulu supaya nanti aku melihat Yesus. Wah, akhirnya dia berlari ke depan mendahului mereka semua. Dan bukan itu saja, akhirnya dia sadar dia pendek. Dia akhirnya memanjat pohon ara. Nah, ketika dia memanjat pohon ara, sampailah Yesus di bawahnya. Kemudian Yesus melihat, piu, wah, Sakeus, turun, aku mau singgah di rumahmu. Wah. Tetapi ketika Yesus mengatakan hal itu, orang-orang di sekitarnya pada heran. Loh, ini kan orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya orang berdosa, mau singgah di sana? Wah, semuanya pada ribut, pada bingung. Tapi kemudian Sakeus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Sakeus berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, itu yang dikatakan Sakeus. Nah, kemudian setelah dia berkata demikian, Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa sekali. Nah, apa yang bisa kita petik dari nats Alkitab ini tadi dengan tokoh Sakeus tadi? Bagaimana Sakeus yang orang berdosa itu dianggap orang yang berdosa, orang yang tidak disukai, tetapi Yesus mau datang, mau singgah, bahkan dikatakan menerima keselamatan, dan dikatakan bahwa Sakeus ini anak Abraham. Luar biasa ya. Nah, apa yang dilakukan Sakeus? Kuncinya ada di ayat yang ketiga. Kita lihat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kuncinya ada di kata berusaha, yang dalam bahasa Yunani-nya itu seteo, artinya mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan serius, mencari dengan tak henti-hentinya. Jadi Sakeus ini, dia mungkin pernah mendengar tentang siapa Yesus, bagaimana Yesus membuat mujizat, apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia mendengar informasi itu semua, dan dia terus mencari, ingin mengenal siapa Yesus. Sampai suatu saat Yesus lewat di Yeriko, dan keingintahuannya itu memunculkan usaha yang luar biasa. Wah, dia berjuang sampai akhirnya naik ke pohon ara. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu teladan yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seberapa besar kita rindu untuk mengenal Yesus, seberapa besar kita rindu untuk mencari hadiratnya, itu sangat penting. Kenapa? Itu sebenarnya yang diingini oleh Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan lakukan ketika Tuhan datang ke dunia ini. Kita lihat di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalimat mencari di sini memiliki bahasa Yunani yang sama, seteo. Jadi dua-duanya ini sama-sama mencari. Kalau kita ingin mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita, kalau kita pengen seperti Sakeus tadi, Tuhan singgah di dalam kehidupan kita, dan kita menikmati anugerah yang luar biasa. Sakeus mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan itu juga mencari. Nah, ketika dua-duanya sama mencari dan ketemu, di situ ada anugerah yang luar biasa dalam kehidupan orang tersebut. Dan apa yang terjadi ketika Sakeus dengan usahanya mencari dan Yesus dengan kerinduannya mencari itu bertemu, terjadi pertobatan yang luar biasa dan anugerah besar
yaitu keselamatan, dan berkat Abraham pun mengalir dalam kehidupan Sakyus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ayo, siapa di sini yang selama masa pandemi ini masih baca Alkitabnya? Masih menulis ayatnya? Siapa? Wah, kalau lupa, kalau masih bolong-bolong, ayo semangat lagi. Tulis lagi. Kita semangat untuk mencari Allah. Kita semangat untuk mencari hadirat Tuhan. Karena Tuhan juga mencari kita. Dan ketika kita ketemu dengan Tuhan, hadirat Allah ada di dalam kehidupan kita, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke? Ada hal yang penting ya tadi ya. CT. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan menghidupkan adik-adik Junior Church, dan kami menjadi lebih luar biasa hidup bersama Engkau, semakin intim dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan mengangkat tangan kami dan mata hati kami tertuju pada Tuhan Yesus, kami terima berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang terindah dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Mari adik-adik sudah terima berkatnya, katakan bersama dengan Om Robi, amin. Luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.